Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem."
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah meniru teladan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus ada banyak tantangan. Berbuat baik atau berbuat cinta kasih juga ada banyak tantangannya. Ada banyak kesaksian yang boleh kita berikan sebagai tantangan hidup beriman ketika kita dalam posisi sebagai minoritas. Dalam Lukas, Yesus memulai perjalanannya ke Yerusalem dan ia tahu bahwa di sana ia akan menghadapi tantangan dari para pemimpin agama dan akhirnya kematian. Sepanjang jalan, ia menunjukkan kehadiran kerajaan Allah melalui pembebasan berulang dari setan dan penyembuhan dari penyakit. Kerumunan orang dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem mengikuti Yesus di sepanjang perjalanannya. Kemanapun Yesus pergi, dia membawa tanda-tanda kerajaan Allah. Setiap hari, Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Dia telah menyembuhkan di rumah-rumah ibadat dan pada hari Sabat, dan tindakan ini menimbulkan kritik dari otoritas agama. Dan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan. Penyembuhan dan pembebasan adalah aspek utama dari pesan Yesus dan pekerjaan sehari-hari. Saat Yesus melakukan pekerjaan penyembuhan dan pembebasannya setiap hari, dia juga sangat menyadari tujuannya. Ada dua pengertian di sini. Dia tahu dia sedang menuju ke Yerusalem dan menuju kematiannya. Sementara Herodes, penguasa yang sama yang memenggal Yohanes Pembaptis, ingin membunuh Yesus. Jelas bahwa Yesus bertanggung jawab atas misinya sendiri. Pekerjaan penyembuhan dan pembebasan Yesus tidak berakhir dengan penyalibannya. Itu dibuat sempurna dan lengkap oleh kebangkitannya. Meskipun Yesus sadar bahwa ia sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem, sebuah kota dengan catatan permusuhan terhadap para nabi, pekerjaannya tidak akan dibatalkan oleh kematian. Sebaliknya, itu akan diselesaikan dengan kebangkitan. Saudara-saudariku terkasih, pelajaran Injil hari ini mengungkapkan bahwa Tuhan kita hidup di ambang bahaya. Gayanya yang belak-belakan
dan tantangannya yang terus-menerus terhadap tatanan yang mapan telah menarik perhatian orang-orang yang berkuasa, dan sekarang Yesus memiliki semakin banyak lawan. Injil hari ini menantang kita untuk meniru teladan Yesus dengan menjalani hidup kita dengan keberanian dan tekad yang sama. Kita harus siap menghadapi tantangan hidup beriman kita di tengah-tengah banyak persekusi dan penolakan terhadap iman kepercayaan kita. Surat Efesus mengatakan, orang-orang percaya diikat dalam kebenaran, iman, damai sejahtera, roh melalui firman, dan dalam doa untuk pertahanan dan kekuatan mereka. Semoga demikian. Amin.